Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Tony? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Ihsan Wah, dan kabar seluruh baik. pendengar Rasil. Masya Allah, ini ada di hari ini pagi ini ada yang subuh-subuh masih dengar di Eropa ini Mas Tony, atau sore hari di Amerika ada 53 pagi ini. Dan tentu saja yang di mobil, yang sedang nyuci mobil, yang di rumah sakit, di dapur, dimanapun. Ya, jutaan pendengar akan mendengar bincang kita pagi hari ini. Masya Allah, apa kabar? Ini tentang udara di tempat Mas Tony macam mana ini? Nampaknya angin menjadi sebuah masalah juga karena 16 PLTU di sekitar Jakarta menjadi sebuah cerita lain dari Alkisah udara Jakarta yang tidak baik-baik saja. Itu di antara bincang kita Mas Tony, tapi juga kita akan dengar bagaimana Golkar kok bisa mendukung Prabowo. Apakah ini diragukan? Demikian berita yang berseliweran. Selain koalisi besar, apakah benar ini cermin orkestrasi Jokowi? Nampaknya Pak Presiden, wah berkeras pula, tidak ada urusan dengan Presiden. Nah, lagi hang-hengong sudah mulai dari PDIP dengan partai koalisi besar itu ketika PDIP menyenggol urusan food estate menjadi kejahatan lingkungan yang besar. Masya Allah. Bagaimana Mas Tony mengelola tata kelola ini luar biasa demokrasi modern ini? Apakah ini akhir dari kongsi Jokowi atas Megawati? Akan kami dengar pendapat-pendapat dari Tony Rosid, pemerhati bangsa ini, melihat kekuasaan tertinggi di tangan rakyat bukan di tangan partai. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bagaimana? Silakan Mas Tony, tema-tema yang berseliweran tersebut. Apa betul kekuasaan tertinggi di tangan rakyat? Nah, Itu benar. kan di atas kertas, tertulis dalam Oh, undang-undang. oh, Tapi pada prakteknya, kekuasaan tertinggi kan tidak di tangan rakyat. di, Gitu ya. Rakyat demo begitu besar, nah, tetapi tidak terakomodir. Ini apakah kemudian kita tetap mengatakan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat? Apa yang menjadi aspirasi rakyat tidak terakomodir? Apa yang menjadi keinginan rakyat tidak didengarkan? Apa yang menjadi keluhan rakyat dibiarkan? Apakah ini kekuasaan tertinggi di tangan rakyat? Secara normatif iya, secara formal legal iya. Di atas undang-undang yang tertulis iya, kesepakatannya iya, tapi dalam prakteknya banyak penyesatan, banyak yang kemudian menyimpangkan terhadap apa yang sesungguhnya ada di dalam undang-undang itu. Ya, buktinya apakah partai-partai politik mewakili rakyat? Padahal anggota-anggota mereka yang duduk di DPR itu adalah wakil daripada rakyat. RUU KPK, revisi Undang-Undang KPK misalnya, protes begitu besar, gol juga Omnibus Law, Cipta Kerja, gol juga Minerba, gol juga. Gitu. Jadi mestinya dalam konteks ini perlu dievaluasi kinerja daripada para elit, para pejabat yang diberikan amanah oleh rakyat. Jangan sampai kemudian rakyat terus dibuat marah yang karena tidak didengarkan apa yang menjadi aspirasinya. Betul demokrasi itu oleh, untuk, dan dari rakyat. Kalau kemudian mereka bekerja apakah betul-betul untuk rakyat, kan? Apakah kemudian mereka memperoleh suara betul-betul dari kemerdekaan dan independensi rakyat? Rakyat memilih berdasarkan nuraninya, berdasarkan kemerdekaannya. Apakah iya betul? Dan sekarang kita tahu kok, ya banyak kandidat capres yang sudah tidak banyak, artinya sejumlah kandidat capres itu berbagi-bagi uang, berbagi-bagi mobil, berbagi-bagi sembako, itu kan. Itu kan membuat rakyat menjadi tidak cerdas, dibodohkan, tidak independen, tidak merdeka. Tetapi betul, apalagi kalau kemudian kita menggunakan data bahwa orang miskin di Indonesia dengan 19.000, di bawah 9.000 penghasilannya, itu ada begitu banyak jutaan manusia, 9,5%. Cobalah kita bisa bayangkan orang-orang yang susah begini di kampung-kampung, ya, desa terutama paling banyak, kemudian dikasih sembako. Ya ini kan membeli suara, menyuap suara. Belum lagi kemudian kalau ada pertanyaan uangnya dari mana? Apakah ada jangan-jangan kemudian pada berpikir apakah mereka memang pengusaha? Nggak pengusaha. Kalau nggak pengusaha kok punya uang segini banyak? Ya dua kemungkinan. Yang pertama ada sumbangan,
Ya sumbangan itu kan tidak gratis gitu kan. Ya, di sini ada industri politik, orang menyumbang dalam rangka untuk investasi bisnis. Nanti kalau jadi dia bisa dapat bisnis dan macam-macam. Yang kedua bisa jadi itu nyopet dari APBN kan gitu. Ya kalau nyopet dikit ngerampok lah dari APBN kan gitu. Ya ini kan sudah transparan, sedemikian transparan lah, ya ada paham ya. Tetapi karena rakyat itu miskin, rakyat itu banyak yang susah, rakyat itu butuh makan, dikasihlah kemudian sembako. Ini kan pembodohan plus penjajahan terhadap nurani rakyat, penjajahan terhadap moralitas rakyat, penjajahan terhadap daya pikir rakyat. Ini yang kemudian berbahaya. Kalau orang-orang seperti ini yang kemudian ya seandainya terpilih karena membeli suara, rusak-rusakan lah negara ini terus-menerus seperti ini. Ya terjadi perampokan. Saya dapat cerita dari seseorang yang akuntabel lah, ya seorang yang bisa bertanggung jawab atas cerita ini. Ada di salah satu institusi negara. Kalau kemudian itu bersih, itu jujur, itu dikontrol betul, itu bisa memberi masukan kepada negara itu 2000 triliun per tahun. Coba bayangkan, ini satu institusi. Gitu kan. Ya. Iya, itu istilahnya ya kita bisa kira-kira bisa memperkirakan lah dari mana itu. Itu baru satu itu aja bisa membersihkan itu saja gitu kan. Itu bisa 2000 triliun. Itu baru satu, itu belum belum minerba ya. Belum tambang yang sedemikian yang kalau datanya Abraham Samad, kebetulan kemarin saya ngobrol banyak dengan Abraham Samad yang dikutip berulang kali oleh Mahfud MD, Menko Polhukam. Kalau itu dibersihkan, itu ditertibkan pajaknya, itu bisa memberikan kepada per orang di Indonesia, penduduk Indonesia ini berapa 20 juta per bulan. Coba bayangkan. Dan dia punya data yang cukup lengkap dan datanya itu masuk akal. Saya pikir tetapi kalau kemudian proses demokrasi dinodai, proses politik dicemari oleh uang-uang yang berhamburan itu loh. Cobalah ada bakal capres datang ngasih ke satu pesantren misalnya 1 juta, yang satu datang ngasih 500 juta. Terus kan kalau 1 juta wajar lah, masih punya, wajar lah. Gitu kan, masih ada orang nyumbang lah gitu loh. Nyumbangnya masih ikhlas, itu bisa lah. Ya istilahnya kayak Pak Esan diminta, Pak Esan memang 10 juta dong 10 pesantren kan, mas wajar lah Pak Esan keluar 10 juta masih bisa ikhlas lah. Tapi kalau kemudian keluarnya itu 1 T, ya bagaimana tidak diartikan sebagai sebuah investasi bisnis di dunia politik, di industri politik. Politik kemudian menjadi sebuah industri. Ini yang kemudian memprihatinkan terhadap kita. Wajar kalau kemudian di antara efeknya adalah yang sekarang sedang risau, sedang ribut, sedang rame, sedang viral terkait dengan industri yang mentransfer ya polusi udara ke Jakarta misalnya gitu. Ya, tidak ada, ya itu kan berkaitan dengan kebijakan, mestinya diatur. Industri tidak asal keluar industri gitu kan. Jangan salahkan angin menurut saya gitu loh. Ini kan efek gitu loh. Ya angin kapan saja kan bisa jalan kemana-mana. Dan kita sudah tahu lah angin. Terus emang kemudian kita perhatikan, nanti kalau anginnya sini kita kendalikan kan enggak. Kita tembok yang tinggi kan enggak. Artinya apa? Itu akan terjadi. Tetapi bagaimana itu berkaitan dengan kebijakan industri yang juga memiliki kewajiban bagi industri itu untuk menangani dampak dari polusi yang dihasilkan oleh industri mereka. Jangan kemudian sekarang bicara pada saat ini seperti tambang lah. Pada saat dia mau nambang gitu kan, ya itu kan ada reboisasi, ada istilahnya itu ditambang itu dia harus bayar di awal. Pertanyaannya apakah kemudian ya kompensasi apa istilahnya itu saya lupa. Itu kan ada pembayaran di awal dan itu restore ke Pemda. Pertanyaannya ini juga jadi masalah. Apakah mereka sesuai dengan luas yang mau ditambang? Gitu kan? Sesuai dengan IUP ya, yang dia mau ditambang itu apakah mereka akan bayar sesuai dengan itu.
Itu satu. Kemudian yang kedua, nambangnya itu di daerah yang ada IUP-nya apa enggak gitu kan, CNC di situ. Kemudian yang ketiga, kalau mereka sudah bayar betul-betul uangnya itu masuk enggak ke negara. Itu kan juga, apalagi kalau kemudian polusi mestinya juga ada aturan seperti itu. Jadi ada semacam dana yang dipakai untuk menangani polusi yang dikabarkan oleh industri itu. Tapi kalau Sekarang macam kejahatan lingkungan itu kan berdasarkan undang-undang ini ketika terjadi pada food estate yang menjadi sorotan partai koalisi pemerintah yang sedang berlangsung ini. Ini diantara mereka sekarang kan ini Hang Heng Hong, ini kan lucu gitu. Kalau kayak begini ini kan kalau kita mau bongkar banyak sekali Pak. Semua terlibat. Bisa dikatakan hampir semua oknum partai ada di mana-mana dalam konteks perusakan terhadap negara ini. Ini kan hanya soal dia dukung siapa, dia lawan atau kawan itu aja gitu loh. Ya kalau kenapa ini tidak dari kemarin? Ini stesen itu kan sudah sejak lama. Ya dulu kan sudah dipertanyakan juga. Ini mau membangun kedaulatan negara melalui pertahanan atau membangun kedaulatan negara melalui pertanian? Itu wilayahnya pertanian. Kenapa dikasihkan kepada pertahanan? Itu kan sudah salah di awal. Terus kemudian pada saat itu kenapa PDIP tidak ikut protes juga? Kenapa partai-partai yang lain tidak ikut protes sudah? Ya kan biasalah kalau kemudian menjelang pemilu, ya kemudian menjadi teridentifikasi mana kawan, mana lawan, mana kelompok kita, mana kelompok mereka, yang kemudian disitulah lalu muncul serangan demi serangan. Ini namanya negatif campaign. Yang sebenarnya yang negatif ini udah banyak. Kampanyenya baru sekarang. Kenapa? Karena itu lawan. Nanti dari pihak pertahanan yang kebetulan itu kan menyerang Gerindra. Kebetulan Gerindra Prabowo tidak mau jadi cawapresnya Ganjar. Prabowo malah menawari kalau bisa Ganjar jadi cawapresnya Prabowo. Kan begitu. Gitu kan, sekarang kan dibalik. Dulu diminta Prabowo menjadi cawapresnya Ganjar. Sekarang Ganjar Prabowo berbalik. Gimana kalau Ganjar menjadi cawapresnya Prabowo gitu kan? Kenapa dua-duanya nggak menjadi cawapresnya Anies? Kan jadi lucu-lucuan. Nah, ini lucu kan, masih 2 bulan lagi. Jadi masih bisa banyak yang terjadi gitu Mas Tony ya. Masih 2 bulan ini sampai Oktober kan itu. Ya kemarin ketika saya nulis Anies Ganjar. Anies kita jadikan tajuk hari ini Mas Tony di sini. Iya, tidak menutup kemungkinan meskipun banyak yang marah ini itu. Politik itu pada akhirnya dia pertimbangannya adalah realitas situasi yang realistis, fakta yang ada, gitu kan. Ya ada istilah begini, kalau engkau nggak dapatkan 10, ya jangan engkau tinggalkan yang 2 gitu loh. Jangan tinggalkan semuanya. Kalau dapatnya cuma 2, kesempatannya cuma 3, ya ambil yang 2, yang 3. Jangan kemudian ditinggalkan semuanya. Kira-kira seperti itu. Nah, disitulah kemudian ada sebuah proses politik yang sangat dinamis. Semakin dekat dengan pemilu, semakin dekat dengan dinamika. Kalau kemudian ditanyakan, apakah Golkar itu sungguh-sungguh, ada analis politik yang mengatakan bahwa itu tidak akan efektif. Ya dari dulu kan begitu. Kita tahu SBY sama JK dulu 2004. 2004, kok pengennya 2024 aja. 2004 ini ya. 2004 kenyataannya partai kecil menang, gitu kan. Ini terjadi juga di pilkada, terjadi di pilpres, tidak memberikan jaminan kecuali incumbent ya. Kalau incumbent itu biasanya partai-partai kemudian ngeroyak di situ. Tetapi yang kerja bukan partai. Pada akhirnya partai itu memikirkan dirinya sendiri bagaimana mendapatkan suara minimal bertahan, mempertahankan kursi di DPR dan DPRD, kalau bisa nambah kursinya. Mereka konsentrasi di situ, semua kader konsentrasi di situ, termasuk juga semua caleg konsentrasi di situ. Bagaimana caleg satu dengan yang lain bersaing kok? Tidak hanya bersaing dengan partai yang caleg dari partai yang lain, dengan partainya sendiri bersaing mereka. Mana mungkin mereka punya waktu dan kesempatan untuk kemudian mengkampanyekan capres dari partainya? Ya nggak bakalan gitu. Kalau kemudian mereka pasang baliho, ya
caleg dengan capres, mereka numpang nama, numpang popularitas, numpang untuk menggait suara. Bukan kemudian mereka bekerja untuk capres itu, nggak ada itu. Meskipun ketika masang baliho itu, capres juga diuntungkan dengan berdirinya foto di mana-mana. Tetapi jangan berharap bahwa capres caleg-caleg ini bekerja untuk capres selain baliho ya. Iya. Itu nggak ada. Semua capres, semua caleg itu bekerja untuk dirinya sendiri. Bahkan partainya aja nggak dipikirin. Nggak apa-apa kamu kalau partainya kamu milih yang lain, tapi DPRD-nya milih saya ya, DPRD tingkat 2 ya, gitu kan. Ya, tapi kan begitu. Idealisme DPR masa pusat kini kamu gitu. pilih-pilih. Ya, DPR pusat kamu pilih terserah kepada yang kamu suka. Tetapi DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, kamu pilih gue ya, gitu kan. Ya meskipun kamu di situ kan, pada adegannya juga seperti itu. Nggak ada bikin kemudian boro-boro capresnya kamu silakan kamu capres milih siapa saja. Yang penting calegnya milih gue. Kan begitu. Mereka keluar uang 10 miliar loh, sampai 15 miliar loh. Sampai Ya, apakah kemudian mereka mikirin capres? Enggak. Mereka cari-cari duit luar biasa, keluar koceknya sendiri, cari dana kesana sendiri. Boro-boro mereka mikirin, kalau orang Jawa bilang boro-boro mereka mikirin capres nih. Mikirin diri sendiri. Dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa gemuknya capres, gemuknya dukungan partai kepada capres-cawapres itu tidak memberikan jaminan karena itu tidak secara otomatis menjadi mesin politik bagi capres-cawapres itu sendiri. Apalagi kalau kemudian bergabungnya itu karena terpaksa. Kalau lihatlah misalnya Pak Prabowo bilang sudah ini nggak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Gitu kan? Tapi Hasim di sisi lain ngomong di Kompas atau di ya ini Golkar masuk karena sudah izin sama Pak Jokowi. Udahlah, jujur saja lah, objektif. Masyarakat juga tidak bodoh kok, rakyat tidak bodoh, tahu semua gitu loh, bahwa itu adalah bagian daripada cawe kekuasaan. Sudahlah, mau dibantah kayak apa, justru akan menunjukkan ketidakjujuran. Kalau capres saja tidak jujur gimana? Artinya gini loh, sudahlah. Yang tidak perlu, kalau kira-kira tidak perlu diklarifikasi karena akan sulit klarifikasi, nggak usah diklarifikasi. Daripada kemudian masyarakat justru akan menuduh ini tidak jujur, kok nggak ini, akhirnya ya kemudian menjadi sesuatu pelajaran yang tidak baik bagi masyarakat. Yang satu kakaknya ngomong begini, adiknya ngomong begitu, kok beda itu kan. Jadi persoalan. Sudahlah itu loh. Rakyat itu butuh pemimpin yang jujur. Rakyat itu pemimpin yang apa adanya itu loh. Silakan kalian para capres itu bertiga itu punya keinginan untuk menjadi presiden, tetapi yang dibutuhkan oleh rakyat adalah pelajaran politik, yang pelajaran moral dan pelajaran politik. Pelajaran moral itu apa? Jujurlah. Gitu. Ya jujurlah, pelajaran politik kita apa, gunakan cara-cara sesuai dengan undang-undang, gunakan cara-cara yang fair, nggak usahlah bagi-bagi sembako, nggak usahlah bagi-bagi uang, nggak usah nawarin orang mobil dan sebagainya. Ada teman saya datang ke saya, saya ditawarin itu mobil, mobil inisial P gitu kan. Inisial P, waduh keren banget gitu kan, Ya pada akhirnya, ya dulu saya selalu bilang haram hukumnya menerima suap untuk menjual suara kita. Terus-menerus saya menggaungkan kepada para ustadz, kepada para kiai, para ulama, para pendeta dan sebagainya, jangan berikan peluang gitu. Tapi masyarakat butuh makan, nggak bisa diberikan nasihat seperti itu. Mereka akhirnya wajar kalau kemudian para agamawan bilang, udah ambil uangnya, gitu kan, jangan pilih orangnya, ambil sembakonya, jangan pilih capresnya. Ya saya akhirnya berpikir juga, gitu kan, catat orang itu, siapapun yang memberikan sembako, ambil tapi jangan pilih. Kenapa? Rusak negara ini kalau dia yang jadi atau mereka yang jadi, kan? Ya ambil duitnya, ambil sembakonya, gitu kan? Karena itu hak kalian. Mungkin mereka berbagi dari uang nyopet ke APBN, apakah nyopet langsung atau tidak langsung? Coba bayangkan, Pak. Ya, ada 3.300.000 hektar, 3.300.000 hektar hutan yang kemudian dibabat, dijadikan sekarang sebagai tanaman
bukan tanaman ini, tanaman yang CPO itu kelapa Oh, sawit, kelapa gitu sawit. kan. Oh iya, yang haram Babat itu daerah haram. babat kayunya saja, Hmm. itu Dapat duit. kemudian dijual, Hmm. itu dipakai untuk ngurusin lahan itu udah untung. Ya Belum lagi salam. ya berpuluh-puluh tahun mereka Iyalah. menikmati dari Hmm. kelapa sawit itu. Dan Lalu itu kemudian mau dihalalkan. diputihkan. Hmm. 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 Nalarnya di mana? Udah Hmm. ngerampok gitu kan, Hmm. terus sudah ngerampok barang itu, sudah Hmm. ngerampok itu kemudian nanamin, ya Hmm. menanamin Dari modal dimakan rampok. sendiri, nggak berbagi kepada negara. Hmm. Lalu kemudian ya sudah Allah yang punya tanah ini bilang, udahlah punya apa namanya putihkanlah gitu kan. Hmm. Ya ikhlaskan saja gitu. Kalau individu milik individu diikhlaskan silakan, ini milik negara. Di mana negara ini kalau menurut World Bank gitu kan, Hmm. menurut World Bank di mana 3,2 dolar ya orang Hmm. dianggap orang miskin, Indonesia itu Paruh. 40% miskin. Innalillah. Terus kemudian ini kayak hitungan Sri Hmm. Mulyani ya, Hmm. 40% miskin nih, Hmm. hitungan BPS ya. Ya. Kalau mengikuti standar Standar World Bank. Bank Dunia, Hmm. atau World Bank, kalau kemiskinan itu di angkanya di bawah garis minim 30. itu angkanya pendapatan per bulan 3,2 Hmm. US dollar. Hmm. Hmm. Coba lah itu sekitar 47 47.000 per hari. ribu per hari. Di Hmm. bawah itu berarti miskin, dan Miskin. itu 40% orang Indonesia yang berada di situ. Hmm. Di bawah Iya. 50.000. Terus kemudian berharap mereka dari minyak, berharap mereka dari nikel, berharap mereka dari tambang emas, kemudian mereka berharap dari batu bara, mereka berharap dari CPO itu. Lalu kemudian udahlah, ikhlaskan saja. Salam. Apa nggak nyesek gitu kan? Ini kembali lagi kepada soal nanti setelah soal pilpres itu, setelah nanti pendaftaran pilpres, ya itu yang akan dilihat itu bukan itu dua tim ses dan terutama adalah calonnya, capresnya gitu kan. Jadi di situ peran dari cawe-cawenya itu akan makin mengecil ya pengaruhnya. Peran dari partai itu akan juga mengecil gitu loh. Di situ akan ada dialog antara capres satu dengan capres yang lain, akan ada diadu capres satu dengan capres yang lain, rekam jejaknya, integritasnya, kapasitasnya, penguasaan mereka terhadap masalah negara, kemampuan mereka mencarikan solusi, kemampuan mereka bernarasi, berkomunikasi secara politik, gitu kan. Ini nanti akan dilihat oleh rakyat. Apalagi kemudian media semua menyorot soal itu, media mengungkap soal capres-capres ini, setiap hari akan ada narasi-narasi capres, apalagi sampai kemudian debat antar capres satu dengan yang lain. Ya kalau 3 atau 4 nanti capres yang muncul, mereka akan debat. Masyarakat akan melihat mana. Disitulah kemudian harus diungkapkan terus-menerus oleh seluruh moralis Indonesia, para akademisi, para LSM, gitu kan. Ya, jikalau terpaksa kalian harus terima uang, terima sembako, terimalah kalau harus ya terima. Tetapi kalau kalian terpaksa menerima, kita tidak menganjurkan untuk terima. Kalau bisa tolak, tapi kalau kita bilang bisa ditolak, tolak masyarakat ya. marah, rakyat marah. Ya kalau bisa ditolak karena sesuai dengan undang-undang. Ya, itu pelanggaran gitu. Tapi kalau kemudian terpaksa menerima, saya sebagai soal analis politik tidak menganjurkan untuk menerima. Kami menganjurkan untuk kalian harus tolak. Tapi kalau terpaksa Anda tidak mengikuti anjuran kami, terpaksa kalian terima sembako itu, catat, jangan pilih orang yang ngasih sembako sama uang, karena itu akan merusak terhadap sendi-sendi bangsa ini. Kalau mereka sudah hambur-hamburkan uang itu, mereka sudah mulai berjudi terhadap suara. Kalau sudah mulai berjudi, mereka berpikir untung rugi. Kenapa? Karena mereka harus mengembalikan, apakah itu uang pribadi mereka, atau uang pinjaman, atau uang sumbangan. Ini kan masalah pendidikan bangsa sebenarnya, Bang Tony. Ini pendidikan politik, pendidikan moral. Artinya karena salah pendidikan ini, maka kualitas pemimpin itu tercermin dari rakyatnya itu sendiri, atau gimana? Karena ada politisi bilang nggak mungkin dah kalau nggak pakai serangan fajar gitu. Apa macam gitu rakyat kebanyakan kita yang kita sudah mestinya rubah. para politisi
seperti tidak, Bu, narasinya tidak seperti itu, diksinya tidak seperti itu. Mestinya rakyat gitu kan, bebaskan kami dari bebaskan kami semua ini dari kos politik yang begitu tinggi, karena ini akan menjadi ujian, menjadi godaan, menjadi rayuan yang cukup berat bagi kami. Makin kami keluar duit banyak, makin berat kami menghadapi ujian ketika kami, atau menghadapi godaan ketika kami nanti jadi anggota DPR, ketika kami menjadi anggota DPRD, ketika kami menjadi presiden. Narasinya adalah tolak. Kalau kemudian dia dia melakukannya, paling tidak meminimalisir, jangan, nggak mungkin serangan pasar, seorang orang melegitimasi bahwa itu sah, ya itu boleh, itu wajar, gitu kan. Kan kata Hitler kan begitu, kebenaran itu adalah kesalahan yang terulang 1000 kali. Kalau kesalahan diulang-ulang seolah-olah menjadi wajar, kalau wajar seolah-olah itu menjadi benar. Nah, jangan kemudian kita ikut membenarkan itu, salah. Jadi membeli suara dengan sembako, membeli suara dengan uang, itu adalah sebuah kesalahan fatal dalam negara Pancasila ini. Dan ini narasi-narasi itu yang harus kita ungkapkan terus-menerus. Serangan fajar boleh, tapi kalian para calon presiden, para calon DPR, meskipun dengan terpaksa kalian akan melakukan itu, tetapi jangan kemudian kalian legitimasi melalui diksi-diksi kepada rakyat. Jangan komunikasi politik kalian justru ikut melegitimasi kerusakan moral itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan serangan fajarnya itu adalah doa di waktu fajar. Itu yang paling penting. Amin, Mas Tony, amin. ini ada statement dari Pak Anies. Jegal menjegal normal, kayak main bola aja gitu ya. Itu lumrah gitu. Apa yang Mas Tony ingin lihat di tengah Jakarta International Stadium? Hasil jegalan ternyata akan dipakai oleh final FIFA, pembukaan FIFA juga ini. Iya. Gimana Mas Tony? Iya, karena memang mungkin Anies itu melihat begitu banyak jegalan kepada dia, ya, dan kemudian dia harus beradaptasi dengan penjegalan itu. Begitu juga Messi ketika dia main bola, itu kan penjegalan luar biasa, ya. Messi tidak mengeluh, Messi tidak kemudian, aku dijegal, aku nggak mau main, kan enggak. Anies mungkin silakan kalian jegal, itu biasalah. Kami anggap biasa, kira-kira gitu. Kami anggap biasa, kan kami akan hadapi. Tidak ada pemain sepak bola yang menjadi top gitu kan, yang tanpa upaya dari lawan untuk melakukan penjegalan. Tetapi Anies ingin memberikan pesan kepada mereka yang menjegal, kami akan hadapi semua bentuk penjegalan kalian. Kami siap untuk itu. Kira-kira gitu. Dan ini pesan juga kepada para relawan Anies barangkali ya. Terus kemudian, ayo kita hadapi penjegalan. Kalian nggak boleh mengeluh. Kalian harus hadapi. Kalian harus beradaptasi dengan setiap penjegalan. Kalau mereka jegal sini, kalian harus apa? Jegal sini, kalian harus apa? Sebagaimana yang Anies lakukan. Ketika jegal ini harus apa? Jegal ini harus apa? Tapi kan nggak mungkin. Dan itu tidak bisa diartikan bahwa penjagalan itu biasa, lalu Anies melakukan penjagalan. Karena nggak punya instrumen untuk melakukan penjagalan. Jadi pesannya itu bukan kemudian melegalkan penjagalan, lalu dia malah ikut melakukan. Tidak, karena Anies sama sekali tidak punya instrumen, tetapi menjadi korban. Selalu, bukan menjadi korban ya, selalu dilakukan upaya penjagalan yang sampai hari ini tidak sukses 100% lah. Ada suksesnya juga, ya misalnya Golkar mau merapat ke Anies, dijegal, nggak jadi, kira-kira gitu. Tapi kan bisa jadi nanti di ujung merapat gitu kan. Terus kemudian ada partai yang saya tidak bersempan mau merapat, yang karena konstituen PAN ada senior atau caleg dari PAN mengatakan bahwa PAN itu ya konstituennya itu jangan Prabowo. Itu data dari mana itu? Kalau 2002 mungkin data 2019 iya. Kalau 2019, kalau datanya dari 2000 sekarang ya menjelang 2024, ya PAN itu tetap ke Anies konstituennya. Mau tidak mau itu survei-survei sudah mengatakan itu loh. Sudah. Kalau yang seperti nggak usah lah ngomong gitu loh, kira-kira gitu loh. Terakhir. Nggak usah salah, yang pada akhirnya
Ya pada akhirnya kan kemudian diketawakan sama publik gitu, sama rakyat gitu loh. Sudahlah, kayak tadi gitu loh. Oh ini nggak ada cawe-cawenya, udahlah gitu. Cukup. Sudahlah, nggak usah melawan terhadap fakta yang ada, nggak usah kontra terhadap fakta yang ada. Justru nanti diketawain. Malah di antara kalian justru malah perang sendiri. Kok saya ngomong begini, temanku ngomong begitu, aku ngomong begini, adikku ngomong begitu, aku ngomong begini, kakakku ngomong begitu, kan jadi lucu gitu loh. Ya, cerdas sedikit dalam berpolitik gitu loh. Ada yang perlu yang perlu dikomentari, ada yang tidak perlu dikomentari, ada yang perlu dijawab, ada yang tidak perlu dijawab, gitu loh. Nah, Masa harus diajarin. Terakhir Mas Tony, ini besok 17 Agustus, hari kemerdekaan. Entah ada joget-joget lagi atau tidak nih. Apa yang Mas Tony ingin sampaikan sebagai penutup bincang kita di pagi hari ini menjelang hari kemerdekaan yang banyak disorot dan akan menjadi statement apa akan diungkapkan pada ceramah atau pidato presiden dan tokoh-tokoh bangsa ini besok kira-kira. Silakan Mas Tony. Ya, setiap jelang 17 Agustus saya selalu ingat 17 Agustus itu ketika di pesantren dulu. Saya ketika upacara pakai pakaian putih, bawahnya baju putih, bawahnya hitam. Kemudian pada saat itu saya nggak pakai sepatu. Ya memang anak pesantren kan nggak punya sepatu, harus pinjam sana pinjam sini. Atau kalau toko sepatunya paling dipakai juga setahun sekali atau pas pulang saja itu kan. Karena ke sekolah itu kan pakai sendal, ngaji pakai sendal. Saya pakai sendal teklek. Ya, ada kiai saya almarhum Mbah Abdurrahim bin Ahmad, itu pamannya Mbah Maimun Zubair. Beliau langsung dengar teklek saya, teklek, beliau keluar ya dimarahi betul. Beliau bilang gitu kan, itu para ulama, itu para founding, bahwasanya itu para tokoh kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan dengan keringat. Kamu begini cara menghargai kamu. Menghargai, hanya untuk upacara saja kamu nggak bisa pakai sepatu. Wah itu teringat sampai sekarang itu, betul itu. Artinya ini soal nasionalisme. Ya soal nasionalisme. Kalau soal nasionalisme jangan tanyalah ulama. Ulama itu nasionalis banget gitu loh. Itu sekaligus beliau marah mengajarkan kepada saya dan pesan ini tidak pernah saya lupa. Setiap 17 Agustus saya selalu ingat itu. Artinya apa? Kita ingat kembali lah bahwa betapa begitu banyak darah dan nyawa yang tertumpah untuk kemerdekaan yang kita nikmati sampai hari ini. Lalu masih tegakah kita kemudian merampok uang negara, masih tegakah kita merusak negara ini yang dulu diperjuangkan dengan begitu banyak nyawa, ribuan nyawa tertumpah, puluhan ribu bahkan ratusan ribu mungkin nyawa tertumpah untuk bangsa ini yang kemudian kita nikmati kemerdekaan. Masihkah kita rela menodai bangsa ini, mendalimi bangsa ini, ya menyesatkan bangsa ini, merampok terhadap bangsa ini, maling terhadap negara ini, menodai semua yang sudah dicita-citakan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya kita tahu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang ada, kemanusiaan. Ya kita banyak perilaku para elit yang tidak manusiawi. Persatuan Indonesia, banyak para elit yang kemudian sengaja menciptakan konflik untuk kepentingan, baik kepentingan jangka pendek, baik untuk kepentingan pemilu maupun untuk kepentingan bernegosiasi. Ya, terus kemudian kerakyatan begitu banyak wakil-wakil kita, para elit kita, ya tidak aspiratif terhadap apa yang menjadi kemauan rakyat. Yang pada akhirnya yang menyakitkan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan masih jauh dari ikhtiar bangsa ini. Ikhtiar saja itu tidak mengarah ke sana. Ya kalau kita bicara bagaimana keadilan hukum, bagaimana keadilan ekonomi, ya, bagaimana keadilan politik cawe-cawe itu kan berkaitan dengan keadilan politik gitu kan. Ya ini sesuatu yang tidak sederhana. Begitu kita masih jauh. Oleh karena itu kemerdekaan ini bukan hanya untuk dirayakan
melalui upaya senang-senang, silakanlah senang-senang. Tapi jangan lupa bahwa kita memiliki kewajiban untuk mewarisi semangat spirit perjuangan para founding father menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Mas Tony. Pagi hari ini telah menemani Selamat kita di malam. pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tony Rasuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.